Achin here. Kali ini kita mau ngapain sih? Mau retouch rambut. Jadi kemarin kan ada yang komen tuh ya, kok di aku nggak berhasil. Oh iya benar. Ya. Jadi kalau mau mewarnain rambut warna-warni yang satu warnanya keluar itu kalian mau nggak mau dan harus banget wajib di bleaching. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran banget kenapa rambut Ocin, rambut Pele, rambut Teca, rambut Mia itu alus-alus, bagus-bagus warnanya ya. Ini tutorial step by stepnya kayak gitu. Equipment sama utility-nya kita mesti nyediain apa aja? Di sini kita akan pakai bleaching merek Miranda. Sebenarnya aku nggak terlalu suka sama Miranda dan aku sebenarnya nggak terlalu menyarankan. Soalnya nggak terlalu bagus. Aku menyarankan merek Inaura. Tapi di sini nggak apa-apa karena aku bakal pakai developernya Inaura. Jadi kalian kalau mau bleachingnya berhasil itu harus pakai developer yang 40 volume 12%. Ini yang emang khusus buat bleaching. Tapi beberapa orang ada yang nggak berani sih, jadi kayak tergantung juga sama jenis rambut kalian. Kalau misalnya kayak udah takut gampang banget rusak, mendingan kalian yang di bawah ini yang berarti 9% volume 30 gitu. Oke, selain itu kita juga nyiapin biasa peralatan sederhana Wadahnya harus wadah plastik, nggak boleh wadah besi kayak gitu. Soalnya nanti jadi karatan. Oke, terus ini juga ada sisir sisir cat, sisir yang buat kuas rambut. dan sini ada perlengkapan buat jepit-jepit rambut karena aku mau diwarnain rambutnya itu di mana aja Mbak? Oh nanti aku pengennya taruh di depan gini, jadi biar kayak siapa tuh si Blackpink? Tahu Pak. Yang depannya ada kayak ginian. Pokoknya siga Blackpink wehnya di belakang. Bentar, ada yang ketinggalan. Apa tuh? Gunting. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, kasih tahu yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman nggak suka sama video kita, kasih tahu kita biar kita bisa memperbaiki dan memperbaiki lagi. Jadi kalian kalau udah nonton video ini dan suka, tolong di subscribe ya, karena video kami banyak yang nonton tapi pada nggak subscribe. Apa yang kalian lakukan? Dan terima kasih buat 1000 penonton. Diharapkan untuk 1000 subscribernya biar kita menjadi cepat kaya ya. Ya benar. Biar cepat bisa dimonetis. Benar. Biar kaya lewat jalan alamiah bukan lewat jalan pesugihan. Benar. Resikonya tinggi, kamu mau aku tumbalin. Makasih sis. Jadi ini bubuk developernya. Langsung dimasukin aja. Nah Miranda tuh udah ada developernya. Sebenarnya developer ini tuh nggak terlalu banyak gunanya, tapi nggak apa-apa karena aku masukin juga. Ini satu ya Mbak ya. Aku tuh bukan yang ahli rambut atau apa, cuma karena dari dulu kebiasaan ngewarnain rambut sendiri, jadi kayak udah yang nemu formulanya aja gitu. Jadi ini tuh bisa bukan karena teori tapi bisa karena biasa. Ya sebenarnya karena pengen gaya tapi nggak ada duit. Ya, jadi kita cari tips and triknya yang termurah dan terefisien mungkin guys ya. Masukin saya sampai. Nah karena ini cuma dikit developernya, aku tambahin yang dari Inaura. Nah ini yang bener-bener bakal berguna. Cuma segini guys. Anjir tumpah boy. Agak coy. Ini perbandingannya sampai kira-kira si bubuknya tuh semuanya tenggelam. Nah si Inaura ini sebenarnya dia udah mengandung kayak ada conditionernya gitu, jadi ke rambut tuh nggak yang bikin rusak, bikin kering atau bikin kasar. Biasanya kan rambut kalau di bleaching tuh jadi kering-kering, kasar. Tandus. Nggak ada sarung tangan lagi. Oh iya. Nanti putih-putih loh. Pakai plastik lah. Ya, jadi kan Nih guys sambil diaduk-aduk ya. guys. Kita berdua nih sebenarnya kita berdua sebenarnya dia sama-sama sibuk guys. Jadi untuk mempersiapkan di aja sebagai dadakan berdua ada tiga sebenarnya sama Temi di rumah, sama Temi lagi sibuk yang berkelek sibuk dengan klien sibuk dengan kliennya, terus ya udahlah akhirnya kita berdua makanya yaudah mulai langsung aja. Perempuan kalau sudah di Sebenarnya harus pakai sarung tangan untuk melindungi tangan kalian, apalagi kalau tangan kalian dikutekin. Tapi berhubung nggak punya sarung tangan, kita pakai yang lebih kearifan lokal, yaitu sarung plastik. Bentar, ini belum kurang. Ini sambil dilihat konsistensinya juga ya, yang bener itu sampai menyerupai kayak pasta gitu loh. Jadi kalau misalnya kadang kayak ngembang gitu, itu berarti masih kurang developernya, ditambahin aja. Kalau misalnya nggak mau nambahin developer, bisa ditambahin pakai conditioner. Oh nggak apa-apa, lo pakai conditioner. Oh, so kayak gini?
Nih kita kasih lihat ya, Dax. Kelihatan nggak sih? I don't know. Ya. Kelihatan. Ya, like this. Oke. Ini kata aku itu enggak ya? Nggak tahu, salah sendiri pakai. Ya, kan gak ada baju lain. Ini yang lainnya mau dikuncir nggak? Bentar. Sisir. Iyalah, dikuncir. Ini ada karet kok, tenang aja. Oke. Aku lagi Kuncinya? mau menangis karena karetku udah kebungkus sama plastik. Kuncinya semana? Bentar kan dirah dulu apa segini aja ya? Ya udah. Jangan tebel-tebel lah, guys. Serius segitu, itu dikit banget. Ya udah tambahin sedikit lagi. Maksudnya jangan. Jadi rencananya tuh rambut aku mau diwarnain yang depan tuh dari atas sampai bawah full, cuman di depan aja. Terus sama yang belakang kan ada nih yang waktu itu ketinggalan satu belum di bleaching gara-gara sis ini ya. Gitu. Skip. Oke. Kok kanan kiri rambutnya beda ya guys? Rasanya Kamu rasain ini kanan sama kiri gimana, udah sama belum? belum lah. Tambahin lagi. Perasaan aku ngebaginya udah sama tau. Ya mungkin beda kali tata letak rambut aku. Bener. Kamu di belah apa sih? Belah tengah. Belatungan. Tapi tengahnya kok di situ? Ulang. Ya kan bakal dulu. Kalau mau kayak gini pastikan belah tengahnya tuh benar-benar di tengah, yaitu ngikutin hidung. Kamu hidungnya mana? Tetap aja ya balik kayak tadi. Iya, udah Oh, ya apa-apa. udahlah. Emang Kan sudah. kepala aku mah nggak rata guys. Makanya kalau misalnya aku pakai kerudung terus pakai inner yang rajut gitu, udah kayak Squidward rasanya. Kepalanya gede di atas. Guys, nih. Bisa nguncirnya nggak? Bisa. Kan cuma kuncir sembarangan. Jadi nanti habis kalau bleachingnya udah jadi bakal dikasih warna-warna lagi ya, Cin. Iya. Kita bakal bikin video lagi buat itu. Biar kontennya banyak. Nah ini mau di bleaching ya. Tuh udah di kuncir biar nggak kemana-mana. Soalnya alkoholnya habis ya mbak. Iya, sebenarnya akan jauh lebih bagus kalau pakai aluminium foil. Aduh. Bukan hanya itu memisahkan antara rambut yang mau di bleaching sama yang enggak, tapi juga kayak biar apa? Menyerap dan mempercepat reaksi. Betul. Jadi kayak lebih maksimal gitu loh. Awas kena Nih. rokok. Si bleaching ini harus sambil diaduk-aduk terus, soalnya kalau enggak nanti kayak enggak kena maksimal gitu. Oh ini udah panas kan? Sambil nge-bleaching nih Mbak Pel, Eka mau nanya ya. Oke. Ini mah maksudnya sudut pandang yang banyak, bukan sudut pandang sih, perilaku yang banyak orang menilainya itu salah. Apa ya kira-kira ya? Sebenarnya itu tuh bukan masalah, tapi sama orang-orang di sekitar kita tuh jadi masalah. Misalnya tuh kayak perempuan ngerokok, ya. Terus tingkat kesuksesan menurut orang-orang kan berbeda. Nah, ketika orang yang sudah sukses itu kan banyak yang ngejudgmental orang lain yang belum sukses gitu. Nah, untuk hal yang pertama deh, untuk perempuan merokok nih, ya. Kenapa aku bahas ini? Soalnya maksudnya tolong jangan mengkotak-kotakan orang dan jangan cuman melihat dari satu sudut pandang aja gitu, guys. Benar. Menurut Mbak Pel, kenapa perempuan ngerokok, terus boleh nggak kalau perempuan itu ngerokok? Ya kalau aku sih, karena aku perokok tentu saja aku akan bilang boleh. Kenapa enggak? Maksudnya kalau orang-orang kan bilang, ya nanti nggak bisa hamil. Aku nggak mau punya anak. Terus ya nggak tahu ya. Aku dari dulu juga mempertanyakan kenapa hanya karena cewek ngerokok terus dianggap kayak wah nakal nih, cewek nggak bener nih. Aku nggak ngerti lagi definisi cewek nakal itu sebenarnya kayak gimana. Nah, jangan salah, bahkan kadang ada yang perempuan ngerokok tapi budi pekertinya lebih baik daripada ya kan, daripada ngerokok. Makanya teman-teman jangan suka langsung ngejudge perempuan yang ngerokok itu perempuan binal. Apa orang pernah ada kasus kok perempuan yang tertutup tapi ternyata melakukan tindak asusila? Banyak.
kayak gitu. Maksudnya aku juga gak ngejudge kayak gitu sih ya. Iya, karena aku juga melakukan tindakan asusila. Jadi maksudnya intinya tuh bebas aja. Selama ngerokoknya bertanggung jawab, dalam arti kalau aku nggak akan ngerokok misalnya ada deket anak-anak, aku Benar. akan pergi. Terus kalau misalnya di tempat umum yang emang nggak boleh ngerokok, Ya. atau di tempat yang nggak ada asbaknya, Atau merokok punya teman. atau kayak di kendaraan umum kayak di angkot kayak Setuju. gitu. Jadi kayak ya sebagai perokok juga Harus tahu diri lah ya guys tahu ya. diri, jangan ngeganggu orang yang nggak ngerokok. Satu lagi nih mbak yang paling penting, Apa? udah mau perokok, nggak punya rokok, rokoknya minta, korek temennya pun dicolong. Itu nggak boleh guys. Itu keterlaluan. Ngapain ada di dunia ini segala. Oh, Mbak Pel kemarin sempet denger nggak yang rame-rame tuh di Twitter? Ada selebgram yang komentarin Komentarin apa? fisik orang pas lagi nge-gym. Tentu saja. Tahu gosip itu? Tentu saja. Gimana menurut Mbak Pel? Ya. Gimana ya? Atau pernah nggak sih mungkin Mbak Pel ada posisi kayak gitu? Aku pernah jadi posisi yang judgmentalnya zaman aku masih lebih muda dari sekarang, lebih goblok dan tentu saja ngerasa lebih pintar. Heeh. Jadi aku ngerasa kayak, hah, ngapain kamu pakai celana pendek padahal kamu pahanya nggak bagus gitu. Tapi itu cuma aku batin doang, nggak yang aku bilang gitu ya. Ya mungkin zaman dulu udah zaman sosial media sih, tapi aku nggak yang kayak gitu. Dulu aku main sosmed soalnya buat galau doang. Oke. Berarti kalau nggak sosmednya Mbak Pel full dengan kegalauan ya kayaknya. Jadi untungnya aku nggak kayak ngomong di sosmed gitu. Tapi makin lama karena aku makin tua, Makin ngerti. jadi pinternya mah kagak, cuma nggak segoblok itu lagi gitu. Jadi Makin aku yang ngerti mikir. kayak, ya udah sih biarin aja. Iya sih, tapi menurut Maksudnya aku ya, aku jadi sadar diri lah, kayak akunya bener gitu loh, kayak aku udah perfect, nggak punya Iya. kekurangan. oh, benar. Ya sebenarnya sih terserah aja ya Mbak, dia mau berkomentar apa dan gimana gitu ya. Ya lo gue kan sebenarnya cuman tolonglah mengerti perasaan gitu. Guys, BTW ini poninya di chat juga. Ya iyalah, Serius? ya tentu saja. Oh Kan my nanti God. di belah tengah kamu poninya kan udah hilang nanti poninya. Kan poninya udah memanjang. Oke guys, jadi besok kalau misalnya kalian datang ke wedding terus ngelihat ada penari di wedding yang rambutnya di depannya tuh bleachingan, itu aku. Oh iya, Ocin ini penari ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh penari tuh, misalnya kalian mau menikah, Atau acara atau apapun. misalnya mantan kalian mau menikah, bisa Oh, undang oh. Ocin sama teman-temannya buat nari. That's Bisa right. bisa request ya, Jin. Bisa, Kayak mau- sampai ke upacara adatnya kayak gitu-gitu. Mau pakai adat apa? Betul. Siap. Pokoknya aku dan teman-teman nampi rupi-rupi pada melanti mulai babu nepi ka tentara. Nah, Jadi nanti kalian langsung aja ke Instagramnya Ocin kalau misalnya mau nanya-nanya soal urusan tari menari. Mau booking, open BO open dong. BO, open BO untuk wedding ya guys, bukan yang lain-lain. Beda sih harganya short time dan long time-nya Mbak Pel. Oh ya benar. Benar. Jadi ada paket-paketannya, Ada tenang paket. aja kalau kalian yang mau nikah tapi budgetnya terbatas tuh, nanti bisa disesuaikan. Paket short time itu Bukan berarti bisa ditawar ya, Iya. tapi maksudnya mengikuti, jadi servis yang dikasih juga Ya. beda gitu. pakai short time paling untuk acaranya cuma pagi doang ya guys ya. Cari persembahan kayak gitu. Kalau long time paling kita full sama pengisinya, kayak mau pakai wedding singer atau mau pakai kecapi suling atau full gamelan Sunda, itu bisa banget. Oh ya, tadi lupa yang bahas yang tadi soal Sukses. body shaming. Oh, boleh sini. Kan dia pakainya kayak, ya kan ini bebas dong ngeluarin pendapat kayak gitu. Heeh. Masalahnya ada bedanya antara Oh. bebas sama kebablasan. Nah, kebanyakan milenial sekarang tuh nggak bisa ngebedain itu ya Mbak Pel ya. Ya, banyak yang kayak mentang-mentang, apalagi di internet ya, yang jauh gitu loh orangnya. Orang akan gampang banget ngomong jelek tentang orang lain yang bahkan kenal aja enggak. Dan bahkan orang ini misalnya yang dikomentari ya nggak melakukan kesalahan apapun. Iya. Tiba-tiba digituin. Terus gini loh, soal badan itu kan bukan kesalahan kita ya. Iya. Aku dari kecil juga dulu dihina-hina terus, kayak hitam, nggak memenuhi standar cantik orang pada umumnya. Terus kayak apa nih namanya ini, jidatnya jenong kayak gitu. Aku juga dihina-hina terus. Ya kan bukan aku yang ngedesain. Bener. Kita kan nggak bisa request cuy. Orang kita juga nggak bisa request.
Terus kalau misalnya di gym pakai baju gym, ya iyalah emangnya di gym suruh pakai apa mukena. Selama itu emang pada tempatnya sih menurutku nggak masalah. Ya gitu juga maksudnya please gitu, maksudnya ya kamu boleh berkomentar kayak gitu mungkin untuk sekitar teman-temanmu aja gitu kan, tolong jangan dibawa ke muka umum apalagi kamu seseorang yang terpandang atau yang banyak orang yang memperhatikan kamu gitu loh Mbak Pel. Benar. Pertama dampaknya tuh ke diri kamu sendiri ya kan. Ya kalau itu mikir egoisnya. Dan Mbak Pel kok ini gatel banget ya sumpah di dalamnya. Ya emang iya kan kalau kena kulit. Oh my god, makasih banyak loh baby. Oh, kamu belum pernah yang kena dekat kulit ya? Belum. Nah balik lagi ya, pertama itu dampak buruknya karena ke diri kamu sendiri. Terus dampak yang kedua, kalau nih misal orang-orang yang memperhatikan kamu, orang-orang yang mengikuti style kamu, terus dia nurutin kayak gitu gimana? Kasihan guru-guru yang gajinya kecil tapi tugasnya mencerdaskan bangsa dirusak sama kalian yang influencer kerjanya sebentar tapi gajinya gede. Tuh mending gajinya buat guru. Saya kesel guys. Oh, Ocin kan guru, jadi Ocin baru diterima jadi kerja jadi guru ya, Cin. Yeah, prom. Jadi tanya dong kenapa aku jadi guru? Kenapa? Karena aku nggak ada kerjaan. Kamu bilangnya yang ini dong, pencitraan karena aku mencintai dunia pendidikan dan aku cinta anak-anak. Bullshit guys. Alasan yang pertama itu karena emang benar aku nggak ada kerjaan kan ya guys ya. Karena fresh graduate, nyari kerjaan di musim kayak gini susah. Terus aku jadi guru dan ya emang kebetulan sih maksudnya untuk ngajar ya nggak begitu susah lah ya karena mungkin terlatih dulu sempat ngajar-ngajar kecil-kecilan gitu Mbak Pel. Ocin juga bisa ngajar tari. Nah itu juga pernah, jadi mungkin ya metodenya nggak beda jauh, cuman yang bikin ini menyenangkan adalah anak-anak yang aku ajarin adalah anak-anak luar biasa. Anak-anak yang penuh dengan kelebihan yang tidak dimiliki orang lain guys. Jadi setiap hari ada aja tingkah laku yang bikin kita tuh ketawa guys dan mensyukuri apa yang bisa. Aduh muncrat kan. Bamba kesinian. Mensyukuri apa yang nggak kita syukuri sebelumnya. Betul guys kayak gitu. Proses pencarian kerjaan gimana, Cin, ceritain? Ya, jadi aku kan lulus kan tahun ini ya, awal tahun langsung cuy. Wisudanya aja baru kemarin. Wisuda kemarin gara-gara corona kan, langsung corona guys, jadi ya susah. Setiap hari punya kerjaan aja pada dipecat. Lagi ini itu fresh graduate lagi ya, belum ada pengalaman. Jadi kerjaan aku setiap hari kan sama kayak Babel, bangun tidur, nyari kerjaan, ngopi, nyari kerjaan, bangun tidurnya ngopi nyari kerjaan, interview ke sini, interview ke sana, interview ke sini, interview ke sana gitu. Terus akhirnya dapet yang ini. Gitu. Jadi nyari kerjaan itu susah, tolong ya, saya tidak mau mendengar ada orang-orang yang bilang kok bisa sih jadi pengangguran, kan lowongan kerja banyak. Lowongan kerja banyak, yang mau nerima yang difitnah. Dan lagi juga belum tentu Bapak lowongan kerja banyak, maksudnya kan cocok orang juga. tuh random kan, nggak mungkin dong HRD tahu kita langsung lebih dalam, kecuali kalau ada orang dalam coy ya nggak, jadi nyari kerja gampang. Jadi jangan sampai ada yang bilang ya kan kok bisa pengangguran, padahal lowongan kerja banyak, tinggal apply doang. Aku menyaksikan sendiri tiap hari Ocin itu apply lowongan yang kira-kira masuk gitu ya, Cin, yang sesuai sama kualifikasinya, sama kemampuannya, pengalamannya kayak gitu tuh. Sehari bisa, kamu udah berapa kali ngirim? Pokoknya tuh setiap bulan aku hampir masuk 300 email penolakan position post kayak gitu. Setiap bulan terbiasa sama penolakan ya. Terlatih. Mending ditolak sama kerjaan coy. Betul. Daripada ditolak menjadi teman. Asmara ya, I don't care lah. Dan aku juga ini nih Mbak Pel, maksudnya buat teman-teman ya yang belum lulus kuliah, yang yang belum dapat kerja dan segala macem, terus kalian jangan merasa insecure gitu. Aku juga pernah ngalamin masa kayak kalian. Intinya mah selagi kalian masih punya teman, selagi kalian masih punya hobi, bisa melakukan apapun yang teman-teman senang lakukan gitu ya, ya udah gitu. Pokoknya yang mesti diingat ya Mbak ya, setiap orang itu jalannya beda-beda ya kan. Jangan pernah ngebandingin diri kita sama orang lain. Ya kalau aku ngebandingin sama kamu ya aku meninggal aja lah, aku gak punya bakat menari gitu loh. Nah maksudnya kalaupun aku belajar bisa, tentu saja dengan belajar dan usaha keras bisa, tapi gak akan secepat yang
karena kamu emang udah bakatnya di situ dan kamu udah menari dari kecil gitu kan. Itu orang lain ngomong kayak gitu tentang aku, Mbak Pela ngomong kayak gitu tentang aku kan. Padahal selama ini aku ngerasa insecure, aduh aku belum kerja nih, aku fresh graduate, belum kerja, aku nggak bisa apa-apa. Tapi ternyata ada loh orang lain yang pengen jadi kamu. Makanya teman-teman semua jangan cepet insecure ya Mbak Pel ya. Betul, kenapa ini channelnya jadi positif sekali? Biasa ini kebalikan dari saya, biasanya saya kerjaannya mendemotivasi orang-orang. Kalau Ocin kan bilang kayak gitu, kalau aku udahlah tahu diri, menyerah aja. Kalau aku sih kadang-kadang ya udahlah terserah, I don't care gitu, bodo amat. Tapi sayang gitu ya Mbak Pel ya. Jangan deh yang dikit-dikit nyerah, dikit-dikit. Ya aku sih sebenarnya orangnya nggak positif amat gitu. Kamu sih positif, kamu masih belum terkontaminasi sama kejamnya dunia ini, nak. Aku suka seuzon kok kadang-kadang. Iya, ya suuzon, tapi kamu tuh realis sih. Iya. Jadi kamu suka realistis aja sama kenyataan. Jadi Ocin itu yang selalu ngingetin aku kan kadang goblok nih kalau lagi jatuh cinta. Jadi kayak oh my god, dilihatin WhatsApp story-nya aja udah dia kangen aku. Enggak, jadi Ocin yang akan bilang, "Mbak Pele, itu bisa jadi cuma kepencet." Kalau kalian yang belum tahu aku ini orangnya jahat loh, ngomongnya apa adanya. Mbak Pel jatuh cinta tuh bucinya minta Allah. Enggak, mohon maaf, aku enggak bucin ya, cuma goblok ya. Ya goblok. Ya bener kan guys, maksudnya siapa tahu kelewat bener kan? Kadang nggak sengaja. Kenyataannya emang kayak gitu, jadi kayak wow, dia lihat WhatsApp story aku, dia lihat Insta story aku, itu nggak ada artinya guys. Jadi tolong kalian yang masih suka seneng kalau dilihat WhatsApp story-nya, biasanya sih itu nggak ada artinya. Bener. Tapi emang gimana sih guys, emang kayak gitu faktanya kan? Iya. Makanya kalian dalam hidup ini butuh orang seenggaknya satu aja yang berani mengatakan yang sebenarnya. Jadi biar kalian kalau lagi goblok, kadang kalau di jatuh cinta kan nggak bisa dikontrol tuh goblokannya. Ya bisa berkurang dikit lah kegoblokannya. Nah itu guys pentingnya, maksudnya teman ya bener-bener teman, jangan fake friend gitu loh. Oh. Jadi kamu tahu teman kamu itu punya kekurangan, kamu tahu teman kamu itu salah, tapi jangan kamu puji. Betul. Ya selalu bilang aja salah. Ya apa susahnya gitu ya Mbak Pel ya. Mending nyakitin sekarang daripada nyakitin nanti. Dan lagian kan niatnya nggak menyakiti. Kalau aku malah bakal jauh lebih tersakiti kalau misalnya aku bikin karya jelek dan kamu bilang bagus. Itu kamu jahat banget. Kalau misalnya dalam masa percintaan gini aja analoginya. Sebenarnya kamu tahu teman kamu sayang banget sama cowok itu, tapi kamu tahu sebenarnya cowoknya itu sukanya sama aku, sama orang lain. Terus kamu bilang, ih dia tuh suka sama kamu. Itu jahat. Itu PHP dong. Itu sama aja menabung kesakitan, coy. Oh, yes. Ya nggak sih? Itu gak salah dong ya. Ini kayaknya mau aku tambahin dikit-dikit gini ya. Sok aja guys, terserah kamu. Aduh kuping aku gatel. Bapak pernah nggak sih dapet fake friend kayak gitu? Drama. Kalau fake enggak sih, tapi mungkin dia nggak berani aja ngasih tahu yang sebenarnya gitu ya. Itu banyak. Jadi kayak yang aku bikin karya jelek, dibilangnya udah bagus kok, udah bagus, padahal aku sendiri tahu kalau itu buruk gitu. Mungkin karena dia anaknya nggak enakan aja, bukan berarti dia fake. Tapi kalau yang toksik misalnya kayak aku berhasil ngapain tapi dianya bukannya ikut bahagia malah kesel gitu. Itu aku pernah. Itu Dapat banget sih. Tapi gimana maksudnya dia kayak gimana gitu, terus jadi misalnya aku berprestasi ngapain gitu ya, kan pasti hal pertama yang akan kamu lakukan adalah ngasih tahu teman-temanmu dong, ya kan? Kayak kamu misalnya ngapain, pasti kamu langsung cerita ke teman-temanmu kan? Nah tapi itu bukannya seneng tapi malah iri gitu loh. Iya. Dan kalau misalnya ketemu temen yang kayak gitu, kita mesti kayak gimana guys? Ya cut off. Jangan kasih tempat di hidupmu buat toxic friends. Tapi maksudnya gini guys, untuk aku tuh tipe kalau orang yang ya aku jujur sih ini ya guys ya, aku kalau misalnya bertemu dengan orang, bertemu sama orang itu, kalau misalnya aku lihat dia enak, aku sama dia bakalan tulus gitu. Maksudnya tulus tuh nggak ada dalam hati tuh ngebatin atau gimana gitu ya kan. Biasanya kan orang ada tuh yang voice over ih jangan sama dia gitu. Ih kenapa sikilnya bau. Enggak, aku nggak kayak gitu. Sampai misalnya temen aku jahat, aku paling berpikir oh mungkin dia cuma lagi bete aja kali. Kalau aku sih aku akan bilang aja padanya, kayak aku ke kamu gitu kan, misalnya kamu ngapain ya kan aku bilang aja padanya. Karena itu lebih gampang buat aku, jadi ya aku nggak usah terlalu banyak usaha buat ngebatin-batin gitu loh. Aku juga kayak gitu guys gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya orang ini jahat ke aku gitu ya, aku selalu berpikir oh mungkin
mungkin gitu guys. Jadi ketika aku baru Oh, tahu, kamu selalu ini ya melihat sisi positifnya. enggak, aku tipe orang yang nggak percaya sama kata orang sih. Oh, sama aku juga. Aku anaknya seuzonan. Jadi kalau misalnya aku belum kecantok gitu ya, aku masih berpikir dia baik gitu. Jadi kalau aku belum ngalamin sendiri, aku biasa aja sama dia, nggak punya prasangka apa-apa kayak gitu. Gimana? Jadi kamu sebenarnya selalu berpikir positif apa biasa aja? Itu sebenarnya positif apa biasa aja sih? Ya itu berarti biasa aja netral. Iya, Kamu nggak netral. pakai prasangka. Iya kayak gitu, aku nggak pernah pakai prasangka kalau pernah sama orang Oh, gitu. ya kalau aku tergantung kelakuan orang sih. Paling digosipin langsung depan mukanya, coy, kamu mohon maaf. Kayak Mbak Pel, ih rambutnya hijau sebelah. Tapi pernah loh Mbak, banyak sih Mbak, banyak nih orang yang ketemu aku ya, dia tuh kesini guys ngajuan. Banyak orang yang ketemu aku, dia langsung ngejudge aku, dia ngebatin gitu ya. Ih dia mah orangnya zamana judes gitu Mbak. Sama ya, kalau itu sih aku banget resting bitch face. Jadi kayak aku padahal nggak salah apa-apa, cuma diem aja tapi dikira lagi marah-marah. Terus banyak yang bilang, ih si Ocin mah caper banget orangnya. Oh my god, serius? Serius bener. Wow, capernya dari mana? Terus waktu zaman SMA aku inget banget kan, aku anak baru nih di SMA. Udah kenal sama kakak-kakak kelas, soalnya ya gimana ya, SMA tetangga semua gitu kan. Ya kalau ketemu di sekolah kan nyapa kayak gitu ya. Terus kakak kelas yang lain, ih kayak Jabla kenal sama cowok banyak banget cina. Serius? Terus Ya ya, kalau misalnya itu emang best friend, ya I don't care gitu teman-teman aing, kenapa maneh nu repot sih, maneh tuh boga temen gitu sampai iri ke orang boga temen gitu sih aku mah. Ngomongin temen, aku jadi kangen sama temen aku guys. yang mana? Ada seseorang yang namanya tidak boleh disebut. Oke. Dia beneran teman sih. Oh, oke. Dia yang nyadarin aku gitu guys. Dulu aku sempet insecure. Nah jadi Serius? Kamu serius. pernah insecure karena apa? Karena aku kan ini namanya mencari jati diri ya guys. Aku insecure, aku kuliah nggak beres-beres, aku bodoh, job aku tinggalin gitu kan. Yang lainnya udah pada ke step-step berikutnya, aku masih stuck di situ. Terus udah gitu aku ngerasa diri aku jelek karena banyak orang-orang cantik di sekeliling Oh, itu kehidupanku seumur hidup sis. kayak gitu kan. Pokoknya aku merasa aku nggak ada gunanya gitu, useless banget. Terus temen aku tiba-tiba datang malam-malam ngetrok pintu, ngeliat aku lagi nangis, kepala aku ditoyor. Lu mah bego jadi cewek katanya gitu. Itu kaca lu punya gede segede gitu, buat apa kok nggak dipakai buat ngaca? Coba lihat walaupun jidat lu jenong tapi mata lu sipit. Sempet-sempetnya dia ngomong kayak gitu guys. Masih sempat menghina. Aku sempat menghina. Walaupun badan lu kurus tapi lu tinggi. Lihat orang-orang badannya pengen kurus tinggi kayak gitu, lu malah nggak bersyukur, lu malah pengen mati. Kata dia gitu Mbak Pep. Terus kan aku nangis ya, aku cewek bodoh, aku mau aja diginiin. Ya lu bodoh kalau misalnya lu terus nangis, kata dia gitu Mbak. Lu bodoh kalau misalnya lu terus nangis, lu cakep kayak gitu, lu bisa nari, lu pinter ngambil jurusan itu. BTW jurusan kimia guys. Udahlah artsy, anak science. Lu ngapain sih nangis gara-gara hal itu doang? Sekali lagi lu kayak gitu, sumpah lu bener-bener perempuan tolol. Kata dia gitu Mbak, aku dikatain perempuan tolol. Bukan bego lagi tapi langsung ketolol. Udah buru nih aku udah buru bebersih muka gitu ya. Kan Eke nangis, ayo main apa, kan aku dulu lagi senang-senang main remi ya. Karena itu mengasihkan, pikir ayo kita cari lawan buat main remi. Udah dari situ apapun yang ganggu aku selalu inget kata-katanya dia. Dan sekarang dia udah hilang entah kemana gara-gara pacarnya cemburu sama aku guys. Oh my god. Itu yang aku tadi ceritain itu. Selalu ya merusak pertemanan. Padahal kan nggak ngapa-ngapain ya. Enggak sih. Justru itu yang sedih guys. Itu temen yang sangat berharga sih guys buat aku, dan aku kehilangan dia. Kamu pernah ngerasa kehilangan temen gitu kan? Aku nggak tahu sih, aku soalnya kehilangan temannya bener-bener karena apa ya, mereka tiba-tiba ngebenci aku, terus di saat aku lagi butuh-butuhnya mereka malah bukannya ada tapi malah aku tahu mereka rame-rame ngegosipin aku di belakang. Jadi kayak ya udah nggak yang ngerasa kehilangan, ya maksudnya sedih, aku sedihnya lebih ke
anjir aku kira kalian selama ini temen, ternyata cuma aku yang nganggap mereka temen, mereka yang Oh nggak my peduli. god. Ini sama aja kayak aku naksir cowok, tapi ternyata cowoknya bahkan nggak nyadar kalau aku ada. Nggak di pertemanan, nggak di percintaan, sama aja nasibnya. Tapi setelah berteman dengan kita ini gimana guys? Ya, itu aku bersyukur sih, salah satunya itu kan salah satu yang kayak aku mintain gitu kan. Aku manifestasi ya. Tuh dikabulin kan? Makanya aku sekarang lagi manifestasi biar kaya raya guys. Oh iya benar ya. Kita semua. Benar. Kalau aku biasa kan sama cowok tuh guys, sama perempuan yang paling cuma buat bergosip kayak gitulah ya. Cuman baru berteman sama kalian aja tuh jadi merasa ada ilmunya sedikit. Jadi aku senangnya kalau sama kalian itu karena apa ya, kita meskipun masing-masing punya kekurangan tapi nggak yang ngebenci diam-diam, ya udah bilang aja gitu loh. Kayak aku nggak suka kamu kayak gini, ini diiniin dong, ini apa. Ocin tuh sering banget aku omelin gitu. Ocin salah, aku yang ngomel, aku yang salah, Ocin yang aku omelin. Tetap aja bontot ya guys. Sebutin guys kebiasaan buruk aku yang paling menjengkelkan. Apa ya, misalnya kalau lagi kayak gini aku lupa. Ntar tahu-tahu kamu ngeselin. Oh, kadang-kadang ini kamu suka nggak peka bercandain tuh, tapi bercandanya itu nggak yang appropriate gitu loh. Kadang nggak pada waktu dan tempatnya. Nah, kadang tuh ngejailinnya tuh bener-bener ngeselin. Kayak misalnya tadi lagi siap-siap nih, aku udah repot banget siap-siap segala macam, maksudnya kami sama-sama repot. Tapi aku minta kamu apa sih tadi tuh? Yang kamu malah mau aku suruh rapiin bantal-bantal, dia malah berantakin sekalian. Ya untung aku lagi penuh kesabaran. Jadi ini kalian sambil perhatiin kalau kayak gini, karena kadang tuh nggak bareng apanya namanya, warnanya. proses jadinya itu nggak bareng, jadi bisa balik dilihat lagi kalau ada yang masih bagian yang coklat-coklat, ya itu ditimpa gitu, jadi nanti bisa rata hasilnya. Sebenarnya lebih gampang kalau full sih, kalau full tuh lebih gampang karena apa ya, ya udah full aja gitu kan. Kalau kayak gini tuh lebih susah. Ini didiamin berapa menit guys? Kalau aku sih biasanya sejam. Kalau mau full efek yang sampai benar-benar putih pirang gitu ya, Ya udah full efek aja nggak apa-apa sih. tapi kalau udah dingin biasanya itu kan tadi panas kan, terus ini lama-lama dingin kan. Kalau udah dingin sih berarti udah berhenti gitu kerjanya, jadi ya dikeramasin aja. Tapi kalau kalian cuma kayak misalnya mau highlight doang gitu, paling setengah jam lah. Oke guys, ini berarti kita tinggal tunggu ya. Dan kalau udah kering, udah jadi, kita lanjut ke Nanti kita akan kasih share hasilnya, pewarnaannya. Ocin keramas. Oke. Terima kasih udah nonton video kali ini. Jangan lupa Klik like ya, share. Aku nggak terbiasa promo kayak gini, pokoknya terserah kalian mau like, mau dislike, mau kalau subscribe harus wajib, dan kalau unsubscribe jangan sampai, dan share ke teman kalian. Pokoknya kalau misalnya kalian suka sama video ini, please banget untuk share, komen, like, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian nggak suka sama video ini, tolong juga subscribe, seenggaknya setiap ada video masuk kan kalian bisa dislike atau Iya, komen. bener. Ya, Kalau Mbak. kalian pengen menyalurkan jiwa-jiwa julid, kalian pengen komentar Salurin aja di sini. Tolong subscribe dan komen setiap saat kami upload. Gak apa-apa, kita mau menerima kok ya. Bener. Oke, don't go anywhere, stay tune, see you, bye-bye. Jadi ini hasilnya. Ini karena baru di bleaching sekali yang bagian depan ini, jadi kelihatannya emang masih kayak kuning banget. Ini lampunya anget sih, coba kita didinginkan. Ini paling terang aja. Maksudnya yang dingin, nah sama aja. Jadi kayak warnanya tuh masih kuning banget. Tapi kalau untuk warna rambut orang Asia biasanya kalau baru di bleaching sekali emang kayak gini, jadi nggak bisa langsung putih. Nah kalau pengen putih itu nanti harus dikasih toner putih. Kalau enggak, yang kalau mau gampangnya itu kalian pakai purple shampoo sama purple conditioner. Itu kayak buat ngilangin warna kuningnya gitu loh, biar enggak kayak pisang gitu loh. Jadi kuning pisangnya ini ntar diilangin dari sama warna ungu. Jadi pakainya purple shampoo sama purple conditioner. Nih, Mbak mau nanya ya, kan banyak orang yang suka miskop purple shampoo, mereknya purple shampoo atau samponya yang warna ungu? Samponya yang warna ungu. Jadi samponya mengandung pigmen warna ungu. Nah, kalau untuk merek sekarang, merek Tresemme itu udah ngeluarin purple shampoo sama purple conditioner. Ini kita nggak dibayar sama Tresemme, tapi kalau Tresemme mau nyeponsorin, halo, assalamualaikum.
Berarti yang ada pigmen santoninnya ya. Nggak tahu. Ya, kalau nggak salah. Siantonin atau santonin. Yang warna ungunya itu. Ya. Gitu Di komposisinya. guys. Kalau misalnya sulit banget buat nemuin pigmen warna ungu, pakai aja pewarna rambut warna ungu. Gitu. Itu akan mengurangi warna kuning dari rambutnya. Jadi kayak ntar pirangnya tuh jadi pirang yang bagus gitu, enggak alay.